Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yang menghadirinya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, yaitu majelis Ilmuddin dalam kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga senantiasa kita bisa menambah kebaikan dan amal ketaatan dan mati dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Janaiz, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pengurusan jenazah, mulai dari sebelum seseorang meninggal dunia sampai setelah dikuburkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla was salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atase janazah suwiji. Fa hafidtu mongko apal sapa ingsun min du'aihi saking dungane Kanjeng Nabi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu
wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat terhadap jenazah, fahafidtu min du'aihi, kemudian aku menghafal dari doa Nabi. Artinya doa yang disebutkan di sini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang dikhususkan untuk mayit. Jadi doa untuk mayit dibaca ketika sholat. Dibaca ketika sholat juga bisa dibaca tidak ketika sholat jenazah. Sholat yang dimaksud sholat jenazah di saat sholat jenazah atau di luar sholat jenazah, seperti misalnya kita habis baca Quran untuk mayit, atau kita habis sholat misalnya berdoa untuk mayit tertentu, maka kita juga bisa menggunakan doa ini. Tapi ini adalah dibaca oleh Nabi ketika beliau melaksanakan sholat jenazah. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa sholatul jenazah ada 4 kali takbir. Nah, setelah takbir pertama yang dibaca suratul Fatihah. Setelah takbir yang kedua adalah sholawat. Kemudian setelah takbir yang ketiga membaca doa. Dan doa yang dibaca Nabi adalah doa ini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian lanjutannya wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalj wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini doa yang lengkap yang dibaca untuk mayit. Tetapi terkadang ada juga yang membacanya itu hanya singkat, hanya pada Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di sini. Ini doa minimal. Meskipun nggak minimal juga, kalau misalnya dibaca Allahumma ghfir lahu gitu saja, itu juga sudah mencukupi. Nah, yang minimal yang biasa dibaca umumnya itu sampai di sini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi adalah doa yang tadi kita baca sampai waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini yang doa yang lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam sholatul jenazah, sebenarnya juga dalam sholat-sholat yang lainnya, adalah membaca bacaan-bacaan sholat itu dengan bacaan yang benar. Baik itu ketika takbir, membacanya dengan benar, Allahu Akbar misalnya, dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri minimal. Kemudian membaca suratul Fatihah dengan benar, membaca sholawat dengan benar, membaca doa dengan benar, membaca salam dengan benar. Ini yang harus diperhatikan sebagaimana dalam sholat-sholat yang lainnya. Kenapa kita ingatkan seperti ini? Karena banyak orang yang bagi saya sendiri itu mencurigakan apakah ini dibaca dengan benar apa enggak. Memang kita akan membacanya secara sirri dalam sholatul jenazah,
kita membaca Fatihah secara sirri, membaca doa-doa juga secara sirri. Tetapi terkadang ketika kita bermakmum dengan seseorang dalam sholatul janazah secara berjamaah, itu terkadang kita masih baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia sudah takbir lagi. Dia sudah takbir yang kedua. Pertanyaannya ini kapan bacanya Fatihahnya? Sangat cepat. Dalam sholatul janazah sudah cepat, lebih cepat lagi dari yang semestinya. Kadang dalam 1 menit sudah selesai, atau enggak sampai 1 menit sholat jenazah itu sudah selesai. Sehingga terkadang muncul anggapan apakah Al-Fatihahnya dibaca apa enggak. Kalau dibaca dengan benar apa enggak. Ini sesuatu hal yang yang mencurigakan bagi kita. Karena itu saya memperingatkan di sini bahwa dalam sholatul janazah sebagaimana dalam sholat wajib, rukun-rukun qauli harus dibaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan aturan dalam membaca Al-Quran, dalam membaca suratul Fatihah, harus benar membacanya. Dalam membaca sholawat juga jangan sampai keliru membacanya. Kalau sholawat yang lebih utama itu adalah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca setelah tasyahud akhir. Itu yang lebih utama dalam sholatul janazah juga. Meskipun kalau seseorang hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad begitu saja, itu sudah mencukupi. Kalau di situ kita nggak janggal ya. Kalau misalnya dalam sholatul janazah setelah takbir kedua itu cepat, itu nggak janggal. Kenapa? Karena yang dibaca bisa jadi dia memang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Bisa jadi memang seperti itu. Setelah takbir kedua yang dia baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu Akbar. Kemudian Assalamualaikum. Nah, di sini nggak janggal. Yang sering janggal itu adalah setelah takbir pertama, di mana yang dibaca di situ kan semestinya suratul Fatihah dan memerlukan waktu membaca suratul Fatihah. Secepat-cepatnya kita membacanya, maka membutuhkan waktu tertentu. Nah, tetapi terkadang kita sering sekali menemukan yang super cepat, yang itu menjadi meragukan apakah Al-Fatihah dibaca secara sempurna, apakah suratul Fatihahnya dibaca dengan benar. Hadirin rahimakumullah. Sampai termasuk doanya, semestinya kita juga membacanya dengan benar dan akan lebih utama apabila kita membacanya secara lengkap. Al-Fatihahnya dibaca secara lengkap dan bagus, benar. Kemudian doanya dibaca yang lengkap ini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita al-thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Sholawatnya juga kalau dibaca yang lengkap, yang lengkap yaitu sholawat Ibrahimiyah, itu yang lebih sempurna. Jika dibaca seperti itu, maka sholatul janazah akan semakin sempurna pelaksanaannya. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang syariat doa dalam sholatul janazah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, isi doa itu menunjukkan beberapa hal kepada kita. Di antaranya adalah tentang adanya fitnatul qabr. Adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu yaitu berupa azabul qabr, bahwa azab kubur itu ada. Hadis ini menunjukkan salah satunya itu.
bahwa azabul qabr haqqun, bahwa azab kubur itu sudah pasti adanya. Salah satunya ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu doa yang diajarkan Nabi. Di situ dikatakan waqihi, dan jagalah dia si mayit fitnatal qabr, dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa su'alul malakaini munkarin wa nakir, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena seseorang yang ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir, kemudian dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azabul qabr. Dipukul oleh dua malaikat itu di antara dua telinganya dengan sebuah palu, yang apabila palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur lebur. Itu adalah fitnatul qabr. Demikian juga azabul qabr yang lainnya, siksa-siksa kubur yang lainnya. Hadis itu menunjukkan ini, menunjukkan tentang adanya azabul qabr. Juga tentang azabul qabr ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak, yang para ulama kemudian mengatakan sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Maka tidak ada peluang bagi mereka yang mengingkari azabul qabr. Tidak ada hujjah bagi mereka untuk mengingkari azabul qabr seperti kelompok Hizbut Tahrir. Di antara kesesatan Hizbut Tahrir, mereka mengingkari adanya azabul qabr dengan alasan tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang azabul qabr secara sharih. Dengan alasan yang kedua, bahwa hadis yang menjelaskan tentang azabul qabr itu adalah hadis ahad. Dua argumentasi ini itu terbantahkan. Yang pertama, dengan adanya ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azabul qabr. Meskipun tidak sharih, tetapi sangat jelas menunjukkan tentang adanya azabul qabr. An-naru yu'araduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini adalah dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kemudian hadis sangat banyak sekali sampai pada derajat mutawatir. Jika dikatakan hadisnya ahad, itu tidak benar. Hadisnya ahad itu tidak benar. Hadis yang benar adalah bahwa dia sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi itu lafadznya beda-beda. Hadis yang menunjukkan tentang adanya azab kubur itu berbeda-beda redaksinya, lafadznya, riwayatnya, tetapi semuanya menunjukkan satu hal yang sama, yaitu tentang adanya azabul qabr. Itu yang dimaksud dengan mutawatir ma'nawi. Kalau mutawatir lafzi itu lafadznya sama. Lafadznya sama dengan periwayatan yang berbeda-beda, itu disebut mutawatir lafzi. Tetapi kalau mutawatir ma'nawi, lafadznya hadis itu beda-beda, tetapi semuanya menunjukkan satu hal yang sama, yaitu dalam hal ini adalah tentang adanya azab kubur. Termasuk di antara yang menyumbang kemutawatiran maknawi hadis-hadis tentang azabul qabr adalah hadis ini. Ini yang perlu kita jelaskan. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami maknanya. Di antaranya wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas. Artinya di sini wa naqqihi minal khotoya. Al khotoya yang dimaksud adalah az-dzunub, artinya bersihkanlah dia dari dosa-dosanya. Artinya ampunilah dosa-dosa dia sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih dari najis. Artinya sangat sangat putih,
bersih dari segala macam dosa. Kemudian yang kedua, wa abdilhu daran khairan min darihi. Karena penuh dengan kenikmatan-kenikmatan kubur. Gantilah rumah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumah dia sebelumnya ketika dia masih hidup di atas bumi ini. Nah, di bumi ini dia memiliki rumah, dia memiliki keluarga, dia senang di atas bumi ini, maka gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena kalau sudah di alam kubur dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, maka dia akan merasakan kenikmatan yang lebih dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena seperti yang telah kita sampaikan, kenikmatan di dunia ini tidak abadi. Dia hanya singkat saja dan berubah-ubah. Terkadang seseorang di bumi ini kadang senang, kadang nggak senang, kadang susah, kadang bahagia. Itu sudah pembawaan kehidupan di dunia ini. Sudah memang ditentukan seperti itu orang hidup di dunia ini. Semewah apapun rumahnya, sebanyak apapun harta bendanya, terkadang dia susah juga, terkadang dia gembira. Sebaliknya, semiskin apapun seseorang, seburuk apapun rumahnya, sejelek apapun kendaraannya, dia tidak selalu susah, dia tidak selalu sedih, dia pasti juga akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Itu kehidupan di dunia. Ketika seseorang mati dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan kesenangan yang terus-menerus tanpa ada kesedihan. Terlebih kalau nanti sudah berada di akhirat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Wa ahlan khairan min ahlihi. Nah, ini bagaimana maksudnya? Karena kalau secara zahir, hadis ini seakan-akan mengatakan dan berilah dia ganti istri yang lebih baik daripada istrinya ketika di dunia. Nah, seakan-akan dikasih istri di dalam alam kubur yang lebih baik dari istri ketika berada di dunia. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud wa ahlan khairan min ahlihi artinya khodaman. Artinya berilah dia seorang pembantu, khodam. Bukan seorang istri yang dimaksud ahlan, tetapi seorang pembantu, yaitu dari kalangan para malaikat yang Allah tugaskan untuk memberikan kesenangan-kesenangan seseorang ketika di alam kubur. Itu yang dimaksud dengan wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Nah, ini maksudnya agar tidak ada kesalahpahaman tentang makna dari hadis ini. Kemudian sebelumnya ada dalam doa itu disebut wawassi' mudkhalahu, artinya wawassi' qabrahu, luaskanlah kuburannya. Ini salah satu bentuk nikmat kubur. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa nikmat kubur itu ada, dan di antara nikmat kubur adalah tausi'ul qabr, diluaskan kuburannya. Ada sebagian orang yang yuwassa' qabruhu muddal basar. Orang yang diluaskan kuburannya sepanjang mata melihat, artinya luas sekali. Kuburannya diluaskan, betul-betul diluaskan sejauh mata kita memandang. Mata kita memandang di daerah yang terbuka dan datar. Yang terbuka dan datar, bukan sebatas mata saya memandang di dalam ruangan ini. Kalau mata saya memandang di ruangan ini hanya 2 meter saja karena ada tembok di situ. Bukan seperti itu, tetapi di tempat yang datar dan terbuka, sejauh mata saya memandang, seluas itulah kuburan sebagian muslim itu diluaskan. Sebagian ada yang diluaskan kuburnya sampai 70 dhira', 70 hasta. Ini semuanya adalah bentuk nikmat kubur. Dan makna wawassi' mudkhalahu artinya adalah
luaskanlah kubur dia, berikanlah dia nikmat seperti nikmat berupa luasnya kuburan. Wa akrim nuzulahu, ini kita balik-balik penjelasan dari doa ini, enggak masalah. Wa akrim nuzulahu itu artinya muliakanlah dia di alam kuburnya dengan berbagai macam nikmat kubur. Itu yang dimaksud wa akrim nuzulahu. Berarti dalam hadis ini menunjukkan adanya azab kubur, juga menunjukkan tentang adanya nikmat-nikmat kubur. Di antara nikmat-nikmat kubur yang disebutkan di sini adalah yaitu diluaskannya kubur seseorang di dalam kuburannya itu. Kemudian yang kedua, di antara nikmat kubur itu dia akan mendapatkan bahwa rumah tempat dia di dalam kubur itu akan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, penuh dengan kebaikan-kebaikan, bahkan ada para malaikat yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kubur kepada ahli kubur tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang penting doa ini kita hafalkan untuk kita baca ketika kita melaksanakan sholatul janazah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika memungkinkan untuk menghafal seluruhnya, maka itu yang lebih utama. Jika tidak, maka paling tidak kita menghafalkannya sampai pada Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla tatkalane salat sapa Rasulullah ala janazatin ing atase janazah yaqulu donga sapa Kanjeng Nabi. Ini doa yang lain yang dibaca Nabi dalam sholatul janazah. Berarti tidak hanya satu versi saja, atau ini dibaca setelah takbir yang keempat sebelum salam. Kalau yang tadi, doa yang tadi dibaca setelah takbir yang ketiga, yang doa yang akan kita baca ini dibaca setelah takbir yang keempat sebelum salam. Pada dasarnya yang wajib itu setelah takbir yang keempat itu salam. Tetapi jika sebelum salam kemudian kita baca doa, maka itu untuk baca doa untuk mayit. Kalau setelah yang ketiga tadi itu doa khusus untuk mayit. Yang ketiga setelah takbir ketiga doa khusus untuk mayit. Tetapi kalau yang keempat setelah doa yang keempat itu untuk mayit dan untuk selain mayit. Doanya secara umum. Makanya kita perhatikan yaqulu donga sapa Kanjeng Nabi Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam riwayat yang lain wala taftinna ba'dahu. Allahumma ghfir li hayyina, ya Allah ampunilah untuk orang-orang yang hidup kami. Berarti kan enggak khusus untuk mayit. Wa mayyitina, dan orang yang mati di antara kami. Ya Allah ampunilah dosa orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina. Wasyahidina artinya orang yang hadir bersama kami, orang-orang yang sholat jenazah bersama kami, ampunilah mereka. Wa ghaibina, dan orang-orang yang gak hadir, yang berada di rumahnya juga ampunilah mereka. Wa saghirina wa kabirina, dan ampunilah untuk anak-anak kecil kami dan orang-orang tua kami.
wa dzakarina wa unsana, dan ampunilah untuk kaum lelaki kami dan kaum perempuan kami. Hadirin rahimakumullah, di sini ada doa yang dikatakan Allahumma ghfir li saghirina wa kabirina. Ampunilah untuk anak kecil kami dan orang tua kami. Kalau untuk orang tua kami, itu orang tua kami artinya orang tua di antara kami. Itu sudah maklum, orang tua banyak dosa tentunya. Sehingga didoakan Allahumma ghfir li kabirina, ya Allah ampunilah orang-orang tua di antara kami. Maksudnya yang sudah balik. Tapi kenapa di dalam hadis ini ada doa li saghirina? Ampunilah dosa untuk anak-anak kecil kami. Artinya anak kecil yang belum balik. Anak-anak kecil yang belum balik, mereka tidak memiliki dosa. Tetapi kenapa didoakan dengan maghfirah, dengan ampunan? Ini karena doa permohonan ampunan itu tidak selalu untuk menghapus dosa. Jadi doa untuk ampunan, doa minta ampunan itu tidak selalu untuk menghapuskan dosa. Terkadang istighfar, doa meminta ampunan itu yang pertama adalah untuk meminta tambahan kemuliaan. Jadi untuk meminta dinaikannya derajat, itu terkadang maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, terkadang istighfar itu diucapkan untuk meminta dihapuskannya pengaruh dari sebuah keburukan. Kemudian yang ketiga, ya memang meminta diampuni dosa. Jadi paling tidak ada 3 hal ini ketika seseorang itu beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, beliau dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar. Dalam riwayat yang lain, beliau tidak kurang dari 100 kali beristighfar dalam sehari semalam. Padahal Rasulullah itu tidak memiliki dosa. Tetapi kenapa Nabi beristighfar? Bukan meminta ampunan dosa, tetapi adalah litolabir rif'ah, untuk meminta dinaikannya derajat beliau, kemuliaan beliau. Itu maknanya. Lah di sini makanya di sini dikatakan wasaghirina wa kabirina, ya Allah ampunilah dosa-dosa untuk, atau di sini untuk anak-anak kami atau anak-anak kecil kami, dan juga untuk orang-orang tua di antara kami. Maka di sini istighfarnya untuk anak kecil itu maknanya bukan untuk menghapuskan dosa, tetapi adalah dalam rangka untuk menghapus pengaruh buruk yang ada pada diri si anak tersebut. Jadi anak kecil terkadang dia terkena hal-hal yang buruk, ada pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi karena apa yang dia perbuat atau karena hal-hal yang lainnya. Maka ketika dikatakan Allahumma ghfir li saghirina, maka maknanya ya Allah semoga pengaruh-pengaruh buruk yang bisa menimpa si anak itu Engkau hapuskan, sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap si anak kecil tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikian juga ini berlaku bagi anak kecil yang hidup ataupun sudah mati. Demikian juga ketika kita sholat jenazah terhadap mayit anak kecil misalnya baru lahir. Kan kalau anak itu lahir dalam keadaan hidup, maka wajib disolati juga, wajib ditajhiz, diurus secara lengkap empat-empatnya, yaitu mulai dari dimandikan, dikafani, dimandikan, dan dikuburkan. Itu jika
seorang bayi lahir dalam keadaan hidup. Beda kalau lahir sudah mati, itu ada hukum yang lain. Nah, kalau seorang bayi lahir dalam keadaan hidup, maka dia juga disolati. Empat-empatnya dilakukan termasuk dia juga disolati. Nah, doa menyolati anak yang masih bayi, yang masih kecil, yang belum balik itu doanya sama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan kemudian, oh ini anak kecil nggak punya dosa, maka nggak usah didoakan dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, enggak. Tetapi memang syariatnya, ketentuannya, meskipun dia bayi, meskipun dia baru berumur 2 menit lahirnya, kan bersih sama sekali nggak punya dosa. Meskipun begitu, doanya tetap Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk dia. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan doa meminta ampunan atau thalabul maghfirah, istighfar, itu tidak selalu dalam rangka untuk penghapusan dosa, tetapi terkadang dalam rangka untuk meminta penghapusan pengaruh yang buruk terhadap si anak tersebut. Jika ada sesuatu hal yang dia lakukan berupa hal yang buruk sehingga bisa berakibat buruk terhadap anak, atau orang lain yang berusaha untuk mencelakakan si anak itu, semoga itu semuanya pengaruh-pengaruh itu bisa terhapus dari si anak tersebut. Itu yang dimaksud. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kita, maka hidupkanlah alal Islam. Hidupkanlah dia dalam keadaan beragama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan barang siapa yang wafat di antara kita, maka matikanlah, wafatkanlah dia dalam keadaan iman. Karena inilah yang terpenting bagi manusia. Nikmat yang teragung, harta yang paling agung yang tidak tertandingi bagi manusia yang hidup di muka bumi ini adalah hidup dalam keadaan sebagai seorang muslim dan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mati sebagai seorang mukmin muslim itu menjadi cita-cita bagi setiap muslim. Nggak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada itu. Nggak ada cita-cita yang lebih tinggi dari mati dalam keadaan sebagai seorang muslim mukmin. Bukan sekedar seseorang itu hidup di dunia ini, hanya dia menginginkan sesuatu hal yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap kebaikan akhirat. Hanya sekedar ingin menjadi dokter, hanya sekedar menjadi misalnya pilot, atau sekedar menjadi misalnya guru dan sebagainya. Tetapi cita-cita kita tertinggi adalah mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Meskipun seseorang itu mati alal Islam atau alal kufur, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah. Seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah akan mati sebagai seorang muslim, maka dia akan mati sebagai seorang muslim meskipun dalam kehidupan sebelumnya dia alal kufur. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah mata alal kufur, mati dalam keadaan kufur, maka dia akan mati dalam keadaan kufur meskipun dalam kehidupan sebelumnya dia alal Islam. Karena mati muslim atau kafir itu semuanya adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ahlun nar, siapa yang ahlul jannah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita semuanya nggak tahu takdir kita. Apakah takdir kita mata alal Islam atau mata alal kufur? Kita nggak mengetahuinya.
Karena itulah maka yang kita tahu sekarang kita adalah muslim, maka kewajiban kita untuk berusaha menjaganya. Berusaha untuk menjaga Islam yang sekarang sudah kita pegang, yang sekarang sudah kita berada padanya, maka kita harus menjaganya dengan cara belajar ilmu agama. Dengan cara belajar ilmu agama tentang keimanan. Bagaimana iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita pelajari hal-hal yang bisa membatalkan iman, yang bisa membatalkan Islam, yaitu riddah. Apa saja kufur keyakinan itu, apa saja kufur perbuatan itu, apa saja kufur ucapan, sehingga agar kita itu bisa menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan Islam ini. Karena nggak ada kecelakaan yang lebih celaka dari mati dalam keadaan kufur. Nggak ada yang lebih celaka dari kematian dalam keadaan kufur. Ini yang celaka yang tidak tertandingi. Karena seseorang yang mati dalam keadaan kufur, tempatnya adalah jahanam selama-lamanya nanti di akhirat. Semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, bahkan mati dalam keadaan kesempurnaan iman. Setelah kita bertaubat dari semua dosa-dosa kita. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Ketika kita mati, sebelumnya kita telah bertaubat dari semua dosa kita, sehingga kita mati dalam iman yang sempurna. Jika itu kita dapatkan, maka kita akan masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab sebelumnya. Maka ini doa yang penting, ya, penting untuk dibaca. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Yang depan Islam, yang kedua iman. Karena keduanya itu sama. Iman dan Islam itu tidak ada beda secara syarak. Secara lughah, dalam sisi bahasa, iman dan Islam ada bedanya. Islam itu al-inqiyad, artinya tunduk. Sementara iman itu tasdiq, membenarkan secara bahasa. Tetapi dalam syarak nggak ada bedanya iman dan Islam. Iman itu Islam, Islam itu iman. Mukmin itu Muslim, Muslim itu mukmin. Nggak ada bedanya. Nggak ada orang Muslim tapi nggak mukmin, juga nggak ada orang mukmin tapi nggak Muslim. Ketika dikatakan Muslim maka dia mukmin, ketika dikatakan mukmin maka dia Muslim. Imam Abu Hanifah mengatakan kadzahri ma'al batni. Islam dan iman itu seperti punggung dan perut, seperti luar dan dalam. Dalam nggak akan ada jika nggak ada luar. Luar nggak akan ada jika nggak ada dalam. Kalau misalnya nggak ada dalam ruangan, apakah ada luar ruangan? Nggak ada. Kenapa kita bilang sekarang kita berada di dalam? Karena ada luar. Seandainya nggak ada luar, nggak ada dalam. Seandainya nggak ada dalam, dia nggak akan ada luar. Keduanya sesuatu yang mutalaziman, sesuatu yang yang tidak bisa terlepaskan satu dengan yang lainnya. Sehingga nggak bisa dipisahkan antara keduanya. Karena ada sebagian orang yang memahaminya keliru sehingga membedakan antara Islam dan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam riwayat yang lain itu doanya wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu akhirnya. Yang dalam riwayat ini wala tudillana ba'dahu, tetapi maknanya itu dekat. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum tatkalane salat sapa sira kabeh alal mayyiti ing atase mayit fa akhlisu
mongko ngususna sapa sira kabeh lahu maring mayit ad-du'a ing doa. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, apabila kalian sholat terhadap mayit tertentu, maka khususkanlah doa untuknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengkhususan doa. Sebenarnya ketika kita doa umum, itu si mayit kan sudah masuk. Ya. Kalau kita misalnya berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat misalnya. Ketika kita berdoa seperti itu sudah tercakup semua orang bahkan yang hidup yang mati semuanya sudah tercakup di dalamnya. Termasuk si mayit yang kita sholati itu sudah masuk di dalamnya. Kalau misalnya kita doanya bukan Allahumma ghfir lahu, ini kan khusus. Kita kan khusus Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan diganti ha, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini yang dimaksud doa khusus untuk mayit. Doa yang khusus untuk mayit. Beda kalau misalnya doanya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, laki-laki maupun perempuan. Ini sudah masuk, si mayit yang ada di depan kita yang kita sholati sudah masuk di dalam doa itu. Sudah masuk, tetapi Nabi itu bersabda, apabila kalian sholat jenazah, maka khususkanlah doa untuk si mayit. Boleh kita berdoa secara umum, tapi kemudian ada doa khusus untuk si mayit. Sama seperti ketika kita ketika kita misalnya tahlilan, habis yasinan baca yasin. Terkadang kan kita membaca doa umum dulu, baru kemudian membaca doa khusus. Ketika kita misalnya berdoa Allahumma balligh wa ausil thawaba ma qara'na min suratil Fatihah atau min surati Yasin ila ruhi misalnya ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Itu bapak kita sudah masuk, ibu kita sudah masuk, mbah kita sudah masuk, orang yang kita selamati waktu itu, waktu yang kita tahlili juga sudah masuk. Kalau sudah dibilang ausil hadiatan ila arwahi jami'i ahlil kubur, sudah masuk semuanya. Tapi kalau kita khususkan lagi tidak apa-apa, lebih khusus lagi. Khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Dikhususkan lagi wa khususan ila ruhi Pak Ahmad. Nah, itu juga enggak masalah. Tuan rumahnya juga biar marem. Disebut mayitnya itu disebut. Nanti kalau enggak disebut, tuan rumahnya sahibul hajah bisa protes. Ini nyelameti nama bapak saya enggak disebut sama sekali. Padahal sebenarnya sudah masuk pada untuk jami'i ahlil kubur, itu sudah masuk. Itu namanya doa umum. Nabi di sini memerintahkan kepada kita, itu kita kalau sholat jenazah, khusus untuk sholat jenazah, kita juga diperintahkan doa khusus untuk mayit. Makanya tadi kita katakan, doa khusus untuk mayit itu adalah setelah takbir yang ketiga. Baru doa umum itu adalah setelah takbir yang keempat. Tadi ada dua macam doa. Doa yang pertama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wathalji wal barad dan seterusnya. Itu adalah doa yang dikhususkan untuk mayit yang kita sholati. Kemudian ada
Berdoa lagi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina ila akhir doa. Itu adalah doa umum. Nah, doa umum. Mayit sudah terikut, mayit yang kita sholati ikut, dan mayit-mayit lainnya yang sudah mati sebelumnya itu juga sudah masuk dalam doa ini. Jadi ada doa umum, ada doa khusus. Fa akhlisu lahud doa itu maksudnya adalah khususkanlah untuk mayit ad-du'a doa. Nah, doa yang khusus untuk mayit. Hadirin rahimakumullah. Nah, satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati. Asri'u nyepetno sapa sira kabeh bil janazati kelawan janazah. Fa in taku mongko lamun ana apa janazah iku sholihatan kang bagus, fa khairun mongko iku bagus. Tuqaddimunaha dinginaken sapa sira kabeh ing janazah ilaihi maring khair. Wa intakulan lamun ana apa janazah iku siwa dalika sakliyane mangkono-mangkono sholihah fasyarrun mangka iku ala tadaunahu nyelehaken sapa sira kabeh ing syar'an riqabikum saking pira-pira pundak sira kabeh. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita disunnahkan untuk menyegerakan penguburan jenazah. Jadi jenazah itu jangan di wet-wet ya, jangan lama-lama untuk menguburkannya, tetapi sesegera mungkin untuk dikuburkan. Begitu meninggal dunia langsung rawat, mandikan, kafani, sholati, berangkatkan. Itu seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Percepat. Jangan sampai kemudian sampai diinapkan lama, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jangan seperti itu. Itu sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menyegerakannya. Kenapa kok disegerakan? Karena bisa jadi akan bisa sebagian jenazah itu akan cepat rusak. Jasadnya itu akan cepat rusak, kemudian membusuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan seterusnya. Itu alasannya. Kalau mayit dibiarkan 1 malam, 2 malam, nanti terus jasadnya berubah sehingga menjadi membusuk, kan jadi sesuatu hal yang tidak baik. Maka dianjurkan untuk bersegera untuk dikuburkan. Kemudian dikatakan fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Jika mayitnya, jenazahnya itu baik, maka kita segerakan dia untuk mendapatkan kebaikan itu di alam kuburnya. Dia akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur dan seterusnya. Tetapi apabila jenazahnya itu buruk misalnya, maka kalian akan segera meletakkannya dia dari tanggungan kalian. Artinya kalian sudah menyelesaikan tugasnya untuk menguburkan dari si mayit yang buruk tersebut. Ini artinya dalam kondisi mayit itu baik atau buruk, maka segera untuk dimakamkan. Bukan kasihan ini nanti orangnya jahat sekali misalnya, nggak pernah sholat, nanti kalau kita kuburkan nanti diazab di dalam kuburnya. Udah nggak usah kita kuburkan misalnya, nggak seperti itu. Tetapi mayitnya baik atau tidak baik, soleh atau tidak soleh, maka segera untuk dimakamkan. Nggak perlu menunggu, apalagi keluarganya, menunggu keluarganya yang jauh, besok baru datang misalnya, kemudian ditunggu anaknya, keluarganya yang sangat jauh, itu tidak diperlukan.
tidak diperlukan. Yang diperlukan dari anak yang masih hidup ya doanya, bukan dia ketemu. Kalaupun ketemu pun ya orang tuanya nggak bisa menyambut dia. Dia sudah mati, dia sudah mati. Jadi segera saja dikuburkan anak yang jauh ya, nanti biar dia datang untuk mendoakannya, mensolatinya dan seterusnya. Jadi dipercepat. Karena itu juga kalau kita melihat dalam proses pengantaran jenazah itu juga biasanya dilakukan berjalannya juga dengan cepat, karena memang ada anjuran untuk mensegerakan penguburan jenazah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ada 3 hal jika sudah datang waktunya maka jangan diakhir-akhirkan. Yang pertama, anak perempuan jika sudah waktunya menikah segera nikahkan jika sudah ada calonnya. Kalau belum ada calonnya yang sekufu ya enggak. Maksudnya jika sudah ada calonnya segera nikahkan. Itu untuk anak perempuan. Yang kedua, sholat jika sudah tiba waktunya maka segera laksanakan. Jangan tunda-tunda pelaksanaannya. Yang ketiga, jenazah. Jenazah jika ada orang mati maka segera kuburkan, segera rawat dan kuburkan. Jangan ditunda-tunda pelaksanaannya. Itu perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma